Salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwai Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu untuk mendakwai Fir'aun. Innahu tagha, karena dia adalah orang yang melampaui batas. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, maka hilangkanlah kekeluhan dalam lidahku. Yafqahu qauli, supaya mereka bisa memahami ucapanku. Maka di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama pentingnya seorang dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilapangkan dadanya. Apalagi tatkala seorang dia sedang berdakwah, tatkala seorang dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka di sana pasti terdapat yang namanya tantangan. Oleh karena itu yang pertama kali diminta Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, beliau minta supaya dilapangkan dadanya. Maka beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Karena tatkala seorang dia terjun dalam medan dakwah, tatkala seorang dia mengajak orang lain dalam kebaikan, seorang dia mendidik orang lain, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Boleh jadi dia dicela, demikian juga dihina, dan tantangan-tantangan yang lain. Dan ini bisa dihadapi tatkala seorang dia memiliki dada yang lapang. Oleh karena itu kelapangan dada ini nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allah ingatkan nikmat lapang dada. Bukankah Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak? Bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap nikmat kelapangan dada. Bahwasanya Nabi kita Muhammad tatkala beliau berdakwah mengajak orang-orang musyrik Quraisy untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau digelari dengan orang gila. Beliau digelari dengan dukun, beliau digelari dengan pembohong dan ungkapan-ungkapan yang lain. Maka apabila seorang dia tidak memiliki dada yang lapang, maka niscaya dia akan mundur ke belakang. Maka niscaya dia tidak akan mendakwai orang lain, tidak akan mengajak orang lain dalam kebaikan. Oleh karena itu, kelapangan dada ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seseorang. Oleh karena itu, dalam khutbah Jumat kali ini, kita akan sebutkan beberapa sebab yang dijelaskan oleh para ulama supaya seorang dia memiliki dada yang lapang. Makna insirahus sadr, dada yang lapang, Allah akan berikan ketenangan ke dalam hatinya. Allah akan berikan kebahagiaan sehingga berbagai problematika yang dia hadapi ada solusinya. Dia akan tenang menghadapinya, dia akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang apabila menginginkan memiliki dada yang lapang, hati yang tenang, hati yang tentram, maka perlu diingat ada dua hal. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala dalam kitab beliau Asharatun Asbabin linsirahis sadr. Jadi asharatu asbabin linsirahis sadr, 10 sebab supaya seorang dia bisa berlapang dada. Di antaranya beliau sebutkan yang pertama, lapang dada ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang dia ingin dadanya lapang, hatinya tentram, hatinya tenang, dia minta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya lapang dada ini hibah. Dia adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan berikan dada yang lapang, hati yang tenang, melainkan orang yang taat kepadanya. Maka semua sebab-sebab yang akan
beliau sebutkan kembalinya kepada dua hal ini. Jadi kembalinya kepada dua hal ini. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa sebab yang menjadikan seorang dia memiliki dada yang lapang. Di antaranya yang pertama, tauhidullahi wa ikhlasun din lahu. Seorang dia mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amal ibadah hanya kepadanya. Dan ini termasuk sebab terbesar seorang dia memiliki dada yang lapang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar, "Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih." Maka apakah orang yang dia lapang dadanya menerima Islam dan dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, yaitu cahaya keimanan, cahaya tauhid, maka tatkala seorang dia hanya beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya dada yang lapang. Dan ini merupakan tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka tatkala seorang muslim dia merealisasikan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka berarti dia telah berusaha untuk mewujudkan tujuan penciptaan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan dada baginya. Maka semakin seorang dia mengikhlaskan amal ketaatan kepada Allah, akan semakin lapang dadanya. Demikian juga tatkala seorang dia memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah atau melakukan kesyirikan, maka dialah orang yang paling sempit dadanya. Dialah orang yang paling menderita. Kenapa? Karena dia gantungkan hatinya kepada selain Allah. Padahal Allah adalah zat yang maha hidup. Maka apabila kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kelapangan dada bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudillahu, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka Allah akan jadikan dadanya sempit. Allah akan jadikan dadanya itu merasa berat untuk menerima syariat Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke atas. Apabila seorang dia naik ke atas semakin tinggi, maka oksigennya semakin sedikit, maka akan semakin sempit dadanya, akan semakin sesak dadanya. Demikian perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki seorang dia dilapangkan dadanya, bahkan menghendaki kesesatan bagi seorang, maka sempit dadanya untuk menerima syariat Islam. Sehingga dia mengeluarkan statement yang ini seolah-olah menyerang Islam, demikian juga menyerang kaum muslimin. Adapun seorang yang benar keimanannya, maka dia akan lapang dadanya untuk menerima syariat Islam. Maka ini yang pertama. Apabila kita menginginkan dada kita lapang, maka hendaknya kita mentauhidkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, apabila seorang dia menginginkan dada yang lapang, maka hendaknya dia memiliki cahaya. An-nurul ladzi yaqdhifuhullahu ila qalbil abdi. Cahaya yang Allah berikan ke dalam dada seseorang, ke dalam hati seseorang. Cahaya apa yang dimaksud? Cahaya iman. Oleh karena itu, tadi sudah disebutkan firman Allah di surah Az-Zumar, Allah katakan, "Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih." Maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya menerima syariat Islam dan dia berada di atas cahaya dari Allah, artinya nurul iman, cahaya keimanan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya keimanan di dalam dada seseorang, hati seseorang, maka dia bisa menerima syariat Islam dengan lapang dada.
Dia tidak akan sempit dadanya, sehingga dia melaksanakan syariat dengan hati yang tenang, bahkan hati yang bahagia, dan bahkan dia rindu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surah Al-Hujurat, yaitu orang-orang yang dia habbaba ilaikumul iman, orang-orang yang dijadikan ke dalam hatinya cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, demikian juga iman dijadikan indah di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan hati kalian benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, demikian juga kemaksiatan. Ulaika humur rasidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ghazi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila kita menginginkan dada yang lapang, hati yang tenang, maka hendaknya kita benar-benar merealisasikan hal ini, yaitu kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu bisa usang, bisa lusuh, bisa kotor, sebagaimana pakaian. Oleh karena itu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku thawbul khaliq. Sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian bisa usang, bisa lusuh, bisa kotor, sebagaimana usangnya kotornya baju kalian. Maka Nabi umpamakan iman seperti baju. Maka iman yang ada di dalam hati kita itu bisa kotor, bisa lusuh, sebagaimana baju yang kita pakai. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Kemudian Nabi katakan, mintalah kepada Allah supaya Allah memperbarui keimanan yang ada di dalam hati-hati kalian. Maka kalau kita menginginkan cahaya keimanan dalam hati, sehingga dada kita lapang, hati kita tenang, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, apabila kita menginginkan hati yang tenang, dada yang lapang, maka hendaknya kita tahsilul ilmin nafi', berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka semakin bermanfaat ilmu seseorang, akan semakin lapang dadanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai melaksanakan sholat subuh, maka beliau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal ini. Maka di antara doa yang Nabi panjatkan kepada Allah, dan kita sudah hafal semuanya, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa beliau pertama kali minta ilmu yang bermanfaat? Karena seorang tidaklah mungkin mengetahui mana rizki yang halal, mana rizki yang haram, mana amalan yang baik, amalan yang Allah terima, dan amalan yang Allah tolak, apabila dia tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini merupakan cahaya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang memilikinya. Oleh karena itu, setiap harinya, bahkan dalam setiap sholat kita, kita selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Bukankah setiap dalam sholat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai,
waladhdallin, dan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka dijelaskan oleh para mufassirin, para ulama tafsir, siapa orang-orang yang Allah murkai? Mereka adalah orang Yahudi. Orang Yahudi Allah murkai karena mereka ahlul ilmi bila amal. Mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Adapun orang-orang yang tersesat, ad-dhalin, mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka dikatakan tersesat oleh para ulama karena mereka ahlul amal bila ilm. Mereka hanya beramal tapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Dan kita berlindung dari dua kelompok ini. Sehingga kita minta ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan ini merupakan sebab mengapa Allah mengutus para rasul. Maka para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa dua hal ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Dijelaskan oleh para ulama makna al-huda al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Adapun wa dinil haq, agama yang benar, al-amalu soleh. Maka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang dia mengumpulkan dua hal ini. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan ilmunya tersebut membuahkan amal. Apabila tidak demikian, maka dia tercela. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka telah diberikan Taurat, akan tetapi tidak mengamalkan kandungan Taurat, maka Allah katakan kama thalil khimar yahmilu asfaro. Mereka seperti keledai yang membawa tumpukan kitab. Sebagaimana keledai tidak bisa mengambil manfaat dari kitab atau buku yang dia bawa, demikian juga orang-orang yang dia memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang dia mempelajari Al-Quran akan tapi tidak mengamalkan atau berusaha untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Maka apabila kita menginginkan untuk mendapatkan kelapangan dada, hati yang tenang, maka hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita berdoa minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup, demikian juga dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini, apabila kita menginginkan dada yang lapang, hati yang tenang, dawamu dzikrillahi ta'ala. Kita mendawamkan, merutinkan, membiasakan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak zikir seorang, maka akan semakin tenang hatinya. Oleh karena itu Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati seseorang menjadi tenang. Maka sebaliknya, tatkala seorang dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan galau, hatinya akan resah, tidak merasakan yang namanya ketenangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau memberikan perumpamaan yang bagus. Orang-orang yang dia rajin berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah dengan orang-orang yang lalai, sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan orang-orang yang lalai dari berzikir, mathalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan yang mati. Maka semakin seorang lalai dari berzikir, maka semakin potensi besar hatinya mati. Demikian juga semakin seorang dia
banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin menghidupkan hatinya. Karena kehidupan hati itu dengan berzikir, sebagaimana hidupnya jasad kita, badan kita dengan makanan. Maka zikir bagi hati sebagaimana makanan. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ad-dzikru lil qalbi kalma'i lis samaki. Perumpamaan zikir bagi hati seperti perumpamaan air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma. Maka bagaimana keadaan ikan apabila dikeluarkan dari air? Tentu ikan tersebut akan mati. Demikian juga seorang muslim apabila dia lalai dari berzikir, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia rasakan adalah kegundahan. Yang dia rasakan kesempitan dalam hatinya. Oleh karena itu, apabila kita menginginkan dada yang lapang, hati yang tenang, maka hendaknya kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabi kita ketika beliau mendapatkan gangguan dalam dakwahnya sehingga dada beliau terasa sempit. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surah Al-Hijr, "Walaqad na'lamu innaka yadiku sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami telah mengetahui Muhammad, dadamu terasa sempit terhadap apa yang mereka ucapkan, yaitu ucapan orang-orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi orang gila, demikian juga tukang sihir dan ucapan-ucapan yang lain. Maka apa yang Allah perintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan hendaknya engkau termasuk orang-orang yang sujud. Maka dijelaskan oleh para ulama, tatkala seorang dia mendapatkan celaan, hinaan dari orang lain, biarkan saja. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan urusannya. Akan tapi kewajiban kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dada kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam dada kita. Adapun apabila seorang dia komentar negatif dari orang lain selalu dia tanggapi, maka dia akan menjadi orang yang galau, menjadi orang yang resah, maka sedikit-sedikit dia bingung. Ketika mendapatkan komentar negatif dia bingung, di komentar positif dia terbang. Maka seorang muslim yang baik, maka selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dengan orang lain, maka dia tidak pedulikan komentar miring atau komentar negatif dari manusia. Karena ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin untuk diraih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dada yang lapang, hati yang tenang, maka tatkala kita menghadapi berbagai problem dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kebahagiaan, kekuatan di dalam hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi